Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Selviani dengan NIM 19531132. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau menyampaikan 5 materi fikih. Silakan disimak ya. Halo adik-adik, materi kita yang pertama yaitu zakat dan hikmahnya. Subbab yang kita akan pelajari yaitu ada 5. Yang pertama, pengertian zakat. Yang kedua, landasan zakat. Yang ketiga, tujuan, hikmah dan keutamaan zakat. Yang keempat, syarat zakat. Dan yang terakhir, rukun berzakat. Yang pertama, pengertian zakat. Zakat berasal dari bentuk kata zakah yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan memupuk dengan berbagai kebaikan. Zakat adalah bagian bentuk dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, yaitu 1. Fakir, mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa. 2. Miskin, mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. 3. Amil, mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. 4. Mu'alaf, mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan pertolongan. 5. Hamba sahaya, budak yang ingin memerdekakan dirinya. 6. Garimin, mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izahnya. 7. Fisabilah, mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah. 8. Ibnu Sabil, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Landasan zakat. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan tentang zakat yang pertama, Surah At-Taubah ayat 36, 35, 60, 103, dan 106. Surah Al-Baqarah ayat 177, 261, 265. Surah Al-Imran ayat 134, 92, dan 180. Surah Asy-Syura ayat 38. Surah Al-Hasyr ayat 7. Surah Al-An'am ayat 141. 3. Tujuan, hikmah, dan keutamaan zakat. Tujuan zakat: 1. Membantu, mengurangi, dan mengangkat kaum fakir miskin dari kesulitan hidup. 2. Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Ibnu Sabil dan para musyrik lainnya. 3. Membina dan merentangkan tali solidaritas atau persaudaraan sesama umat muslim. 4. Mengimbangi ideologi kapitalisme dan komunisme. 5. Menghilangkan sikap bakhil. 6. Menghindarkan penumpukan kekayaan perorangan. 7. Mencegah jurang pemisah kaya dan miskin. Hikmah zakat: mensyukuri nikmat Allah, melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan kemelaratan, memerangi dan mengatasi kefakiran yang menjadi sumber bencana dan kejahilan, membina dan mengembangkan kestabilitas kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain, mewujudkan rasa solidaritas dan belas kasihan. Keutamaan zakat: menumbuh suburkan pahala,
memberikan pahala kepada harta yang tinggal atau setelah dizakati, menjadi sebab bertambahnya rezeki, menjauhkan diri dari bencana yang tidak dikehendaki, menjauhkan diri dari api neraka dan melepaskan dari kepicikan dunia dan akhirat, mendatangkan keberkahan dan kemaslahan kepada masyarakat, menumbuhkan kerukunan dan menumbuhkan kasih sayang antara masyarakat. 4. Syarat zakat. Syarat zakat. Secara umum, syarat orang-orang yang wajib membayar zakat jika mampu adalah orang-orang dengan kriteria di bawah ini. Yang pertama, Islam. 2. Merdeka. 3. Berakal dan balik. 4. Berkecukupan, mampu secara finansial. 5. Hartanya memenuhi nisab. 5. Rukun berzakat. Rukun zakat ialah mengeluarkan barang sesuai ketentuan apabila telah jatuh nisabnya dan haulnya. Ada serah terima antara pemberi zakat dan penerima zakat atau kepada amil zakat dan diserahkan kepada orang yang berhak menerima zakat. Jadi secara sederhana, rukun zakat adalah 1. Niat untuk menunaikan zakat fitrah harus dilandasi rasa ikhlas semata-mata karena Allah. 2. Terdapat pemberian zakat atau muzaki. Muzaki adalah orang yang dikenai kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang mencapai nishab dan haul. 3. Terdapat penerima zakat atau mustakhil. Mustakhil adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. 4. Ada harta yang dizakatkan. Sekian materi tentang zakat dan hikmahnya. Semoga berkah dan bermanfaat. Terima kasih. Materi yang kedua yaitu haji dan umroh. 1. Haji. Pengertian haji. Menurut bahasa, sengaja mengunjungi. Menurut istilah, sengaja berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan ibadah haji yang telah ditentukan dengan syarat dan waktu tertentu. Dasar hukum haji yaitu ada pada Al-Quran Surah Al-Imran ayat 97. Syarat-syarat haji. 1. Beragama Islam. 2. Balik atau sudah dewasa. 3. Berakal soleh. 4. Mampu. 5. Merdeka. Kriteria mampu di sini yang pertama, sehat jasmani, aman dalam perjalanan, memiliki biaya haji dan umroh serta biaya hidup keluarga selama tinggal di Mekah. Bagi perempuan harus disertai dengan muhrimnya. Rukun haji. 1. Ihram, yaitu berniat haji dengan memakai pakaian ihram. 2. Wukuf di Arafah, yaitu hadir di padang Arafah mulai tergelincir matahari tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah 7 kali. 4. Sa'i, yaitu lari-lari kecil antara bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Tahallul, yaitu menggunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai. 6. Tertib. Wajib haji. 1. Ihram dan mikot. 2. Mabit. 3. Mabit di Mina pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. 4.
melontar jumroh. Yang 3. 5. Tawaf. Larangan-larangan haji. Larangan bagi laki-laki. 1. Memakai pakaian yang berjahit, memakai tutup kepala, memakai sepatu. Larangan bagi perempuan, memakai tutup muka, memakai sarung tangan. Larangan bagi laki-laki dan perempuan, memakai wangi-wangian, mencabut dan mencukur rambut atau bulu badan, memotong kuku, menikah, menikahkan atau menjadi wali dalam pernikahan, bersetubuh sesudah tahalul pertama, bersetubuh sebelum tahlul pertama, berburu atau memburu binatang buruan yang halal di tanah haram. Ketentuan umroh. Pengertian umroh menurut bahasa ziarah atau berkunjung. Menurut istilah, berziarah ke Baitullah dengan cara-cara tertentu tapi tidak terikat waktu. Dasar hukum umroh terdapat pada Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 197. Syarat umroh sama dengan syarat haji. Rukun umroh. 1. Ihram. 2. Tawaf. 3. Sya'i. 4. Tahlul. 5. Tertib. Wajib umroh, ihram dan miqat. Menjauhkan diri dari segala larangan umroh sebagaimana larangan haji. Sunnah umroh. Hal-hal yang disunahkan dalam umroh sama dengan haji. Larangan umroh. Larangan dalam umroh sama dengan larangan dalam haji. Bentuk-bentuk pelaksanaan haji. 1. Haji ifrad, yaitu menunaikan haji terlebih dahulu kemudian umroh. 2. Haji tamatu, yaitu menunaikan ibadah umroh terlebih dahulu kemudian haji. 3. Haji qiron, yaitu menggabungkan pelaksanaan haji dan umroh sekaligus dalam satu rangkaian amalan haji. Hikmah dan fungsi haji dan umroh. 1. Memperkuat iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menumbuhkan semangat berkorban. 3. Mempererat ukhuwat Islamiyah antar sesama muslim. 4. Mengenal tempat-tempat bersejarah Islam. 5. Perwujudan solidaritas Islam. Sekian materi haji dan umroh. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Materi yang ketiga, sumber hukum Islam. Pengertian sumber hukum Islam. Sumber artinya pedoman atau asal muasal. Hukum artinya aturan. Islam artinya agama yang membawa keselamatan bagi pemeluknya. Jadi, sumber hukum Islam artinya pedoman dalam menentukan hukum atau aturan dalam agama Islam. Sumber hukum Islam yang pertama yaitu Al-Quran. 1. Pengertian Al-Quran secara harfiah adalah bacaan atau himpunan. Secara istilah adalah kitab suci umat Islam yang berisi firman-firman Allah. 2. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum pertama dan utama dari seluruh ajaran Islam. 3. Fungsi Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman bagi umat manusia. Sumber hukum Islam yang kedua yaitu hadis. 1. Pengertian hadis secara bahasa yang berarti ucapan atau pembicaraan. Secara istilah segala berita yang berasal dari Nabi
penutur yang memiliki kemungkinan berdusta. Sumber hukum Islam yang ketiga yaitu ijtihad. 1. Pengertian ijtihad. Menurut bahasa adalah berusaha dengan sungguh-sungguh. Menurut istilah adalah hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis namun dimunculkan dengan menggunakan akal sehat dan pertimbangan yang matang. 2. Kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. 3. Fungsi ijtihad yaitu menetapkan hukum yang tidak ditemukan dalilnya secara pasti dalam Al-Quran. Sekian materi tentang sumber hukum Islam. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Materi selanjutnya, pernikahan dalam agama Islam. Definisi pernikahan. Pernikahan atau nikah artinya adalah terkumpul atau menyatu. Menurut istilah, juga dapat berarti ijab qabul atau akad nikah. Dalil-dalil perintah pernikahan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Islam memerintahkan umatnya untuk menikah. Anjuran ini tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dalil atau perintah pernikahan tercantum pada Quran Surah Ar-Rum ayat 21, Quran Surah Yasin ayat 36, dan masih ada beberapa dalil-dalil lainnya yang menganjurkan atau memerintah umatnya untuk menikah. Hukum pernikahan. Hukum pernikahan bersifat kondisional, artinya berubah menurut situasi dan kondisi seseorang dan lingkungannya. Bisa jaiz, sunat, wajib, makruh, dan haram. Seperti yang dahulu terkandung kondisi. Syarat sah pernikahan. 1. Mempelai laki-laki dan perempuan. 2. Mahar. 3. Ijab kabul. 4. Wali. 5. Saksi. Pernikahan yang dilarang. Perempuan yang dilarang menikah oleh laki-laki. 1. Ibu susuan. 2. Nenek dari saudara ibu susuan. 3. Saudara perempuan susuan. 4. Anak perempuan kepada saudara susuan laki-laki atau perempuan. 5. Sepupu dari ibu susuan atau bapun susuan. Perempuan muhrim bagi laki-laki karena persebandaan ialah 1. Ibu mertua. 2. Ibu tiri. 3. Nenek biri. 4. Tante perempuan. 5. Anak Baiklah, materi kita yang terakhir adalah kurban dan akikah. Pengertian kurban dan akikah. 1. Pengertian kurban. Menurut syariat, sesuatu yang disembelih dari binatang ternak yang berupa unta, sapi, dan kambing untuk mendekatkan diri kepada Allah yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. 2. Pengertian akikah. Menurut istilah syara, artinya menyembelih hewan ternak pada hari ke-7 dari kelahiran anak, yang pada hari itu anak diberi nama dan rambutnya dipotong. Menurut bahasa, arti akikah berarti pemotongan. Syarat-syarat kurban dan akikah. 1. Syarat kurban. A. Harus binatang ternak seperti unta, sapi, kambing, dan biri-biri. B. Unta berumur 6 tahun, sapi berumur 2 tahun, dan kambing biri-biri berumur 2 tahun. C. Binatang yang dijadikan kurban tidak boleh cacat. 2. Syarat akikah. A. Hewan dari jenis domba putih yang sehat, umur minimal setengah tahun, dan kambing Jawa
minimal umur 1 tahun. B. Untuk anak laki-laki 2 ekor dan untuk anak perempuan 1 ekor. C. Tidak boleh cacat atau berpenyakit. Waktu pelaksanaan kurban dan akikah. 1. Waktu pelaksanaan kurban. Kurban hanya boleh dilaksanakan pada Zulhijjah sejak usai sholat Idul Adha hingga hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. 2. Waktu pelaksanaan hakikah. Pelaksanaan akikah disunahkan pada hari yang ke-7 dari kelahiran. Bila tidak bisa melaksanakannya pada hari ke-7, maka bisa dilaksanakan pada hari ke-16. Dan bila tidak bisa, maka pada hari ke-21. Namun, setelah 3 minggu masih tidak mampu, maka kapan saja pelaksanaannya. Hikmah dari kurban. 1. Menambah cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Akan menambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Dengan berkurban berarti seseorang telah bersyukur kepada nikmat Allah. 4. Dengan berkurban berarti seseorang telah berbakti kepada orang lain dan tolong menolong, kasih mengasihi seperti yang dianjurkan oleh agama Islam. Orang-orang yang berhak menerima kurban. 1. Orang fakir miskin. 2. Diberikan oleh kerabat untuk menyambung silaturahmi. 3. Diberikan oleh tetangga sebagai bantuan. 4. Sepertiga dimakan sendiri dan keluarga. Pendistribusian daging kurban sebaiknya merupakan daging mentah, karena hak mereka, daging tersebut akan dimasak atau dijual kembali. Sunnah yang dilaksanakan saat akikah. A. Berdoa sebelum menyembelih binatang dan menyebut nama anak. B. Menyembelih ketika matahari sedang naik. C. Daging akikah dimasak terlebih dahulu sebelum disedekahkan atau dibagikan. D. Tidak mematah-matahkan tulang daripada binatang akikah, hanya mencerai-ceraikan sendi-sendinya. E. Menyedekahkan daging akikah kepada fakir miskin. Hukum akikah. 1. Sebagian ulama berpendapat bahwa akikah hukumnya wajib. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Hasan Basri dari Samurah R.A. bahwa Rasulullah bersabda, setiap anak tergadaikan dengan akikahnya. 2. Sunnah mukadah adalah ibadah sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. 3. Jumlah hewan yang disembelih untuk anak laki-laki adalah 2 ekor kambing, sedangkan wanita adalah 1 kambing. 4. Waktu penyembelihan akikah dilakukan pada hari akikah tersebut, pada hari ke-7. 5. Disunahkan untuk memberi nama anak yang baik sesuai dengan sabda Rasulullah. Kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian. Hikmah akikah. 1. Sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah mengaruniakan sang anak. 2. Untuk mengisytiharkan kepada masyarakat umum tentang anugerah yang dikaruniakan oleh Allah. 3. Untuk memuliakan kehidupan anak dengan perkara-perkara kebaikan. 4. Mengeratkan hubungan silaturahmi antara ahli-ahli masyarakat, keluarga yang karuniakan anak. 5. Melahirkan rasa kegembiraan karena mendapatkan zuriat yang menepati sunnah Rasulullah. Baiklah, sekian 5 materi yang dapat kakak sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.